Halo, Assalamualaikum Salih-Salihah. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi dua. Ada yang masih ingat? Pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia, terutama anatomi reproduksi manusia pada laki-laki dan juga perempuan. Yang pertama, anatomi alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki dibagi menjadi dua, organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri atas penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi dalam tersusun atas testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cowper. Untuk organ reproduksi luar pada laki-laki terdiri dari dua, ada penis dan juga skrotum. Penis ini berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan juga saluran sperma. Sedangkan skrotum, dia berbentuk seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Fungsi dari skrotum ini untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya yaitu organ reproduksi dalam pada laki-laki. Ada yang pertama, ada testis. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Yang kedua, ada epididymis. Untuk epididymis ini sendiri fungsinya untuk menyimpan sperma sementara. Yang ketiga, ada vas deferens. Vas deferens ini sendiri merupakan lanjutan dari epididymis untuk menghubungkan epididymis dan juga uretra. Selanjutnya, yakni uretra. Uretra ini merupakan saluran akhir reproduksi dan berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan juga urin. Yang selanjutnya ada kelenjar vesicula seminalis. Jadi, kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam, seperti asam sitrat, enzim, dan juga seminal plasmin. Dan yang terakhir itu ada kelenjar Cowper, berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Jadi kalau kelenjar prostat bersifat asam, kalau misalkan kelenjar Cowper sifatnya basa. Sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Nah, sekarang kita akan membahas organ reproduksi pada perempuan atau pada wanita. Nah, sama seperti organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan juga dibagi menjadi dua. Ada organ bagian luar dan juga ada organ bagian dalam. Nah, untuk organ reproduksi luarnya terdiri dari dua, ada vulva dan juga ada labia. Sedangkan untuk organ reproduksi bagian dalam dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada ovarium, yang kedua ada saluran reproduksi. Nah, di saluran reproduksi ini nanti dibagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk, ada infundibulum, ada fimbria, ada rahim atau biasa yang kita kenal dengan uterus, ada endometrium, ada cervix, dan juga ada vagina. Nah, kita akan membahas bagian organ reproduksi wanita yang dalam. Nah, yang bagian dalam tadi ada ovarium dan juga saluran reproduksi. Nah, yang pertama ovarium. Ovarium ini memiliki fungsi untuk menghasilkan atau memproduksi sel telur atau yang biasa kita sebut dengan ovum. Selanjutnya untuk saluran reproduksi, bagian yang pertama itu ada tuba fallopi atau biasa kita sebut dengan oviduk atau saluran telur. Fungsinya untuk menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Selanjutnya ada infundibulum. Nah, infundibulum ini berbentuk corong dan ujung dari tuba fallopi. Selanjutnya ada fimbria.
Fimbria ini seperti jari bentuknya. Nah, berfungsi untuk menangkap sel telur. Selanjutnya yang keempat ada rahim atau biasa disebut dengan istilah uterus. Nah, uterus ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama masa kehamilan. Selanjutnya ada endometrium yang merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat kita mengalami menstruasi, terutama yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki nggak mengalami menstruasi. Selanjutnya ada cervix yang merupakan struktur rahim bagian yang bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Dan yang terakhir ada vagina. Vagina itu merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, tempat saluran mengalir darah menstruasi dan juga keluarnya bayi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Ustazah Dita mengenai organ reproduksi baik pada pria dan juga pada wanita. Tugas kalian hari ini silakan kalian melengkapi tabel mengenai organ reproduksi pada pria dan wanita yang sudah Ustazah upload di Google Classroom sesuai dengan penjelasan Ustazah Dita yang tadi. Nah, jika ada kesulitan atau ada yang kurang paham baik itu mengenai materi maupun tugasnya, Ustazah persilahkan untuk berdiskusi di form Google Classroom maupun via Japri Ustazah Dita. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di materi IPA selanjutnya. Tetap semangat, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.